Sita Hasanah juga mengikuti era yang modern ini. Alhamdulillah kita hari ini live streaming, jadi bisa disaksikan di mana saja, dan juga kita kalian saling bergaya sama-sama, silakan ambil sendiri. Ini dari airnya di sebelah sana. Di zoom ya, elek kan? Allahumma salli wa Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Perbekel Desa Tibu Beneng, ini yang sangat energik, juga klien dinas Banjar Tandeng. Selamat datang Bapak.
Banjar Dinas Krisnantara. Oke, selamat datang Mas. Dan juga wabil khusus kita datangkan guru kita Kiai Haji Muhammad Khairul Halim. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islam Candi Kuning, Bedugul, Tabanan. Kalau jenengan pernah ke Bedugul? Pernah ke Bedugul ya? Insya Allah pernah ya. Kalau pernah ke sana, insya Allah itu pas jalan pintu masuk ke arah kanan sebelum masuk itu adalah pondoknya beliau. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ini Gede Suraharja. Pak tambah ganteng Pak, pakai sombong Pak. Baru sombong. Jadi subhanallah nggak asing tak panggil Pak Dion itu nggak usah di Gede Suraharja, paham dengan beliau. Karena beliaunya luar biasa, jalannya kita lewatin halus di Banjar Jagung Permai itu beliau di masa beliau. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di malam hari ini di momen halal bihalal, Masjid Al-Hasanah Banjar Canggu Permai mengambil satu tema, yaitu menjalin dan mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di tengah pluralisme umat beragama. Dan tentunya mudah-mudahan kekompakan kita ini, kebersamaan kita ini tetap terjalin harmonis, khususnya di Banjar Canggu Permai dan sekitarnya. Berikutnya tak lupa kita bersolawat kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Baiklah, marilah kita awali acara yang penuh dengan khidmat dalam momen halal bihalal ini dengan kita bersama-sama mendengarkan yaitu lantunan indah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal 'afina 'anil nasi wallahu
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat alim ulama sesepuh bini sepuh yang kami hormati Perbekel Desa Tibu Beneng Bapak Imade Kamajaya, selamat datang Bapak. Bapak Kalian Dinas Banjar Canggu Berme Bapak Iwayan Mustika Yasa, selamat datang. Bapak Kalian Dinas Banjar Krisnantara, selamat datang Bapak. Bapak Kalian Dinas Banjar Tandek, selamat datang Bapak. Pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan susunan kepengurusan kami tahun 2022 sampai 2026, di mana penasihat ada 7, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Joko Wiryatno SMI. Yang kedua Dr. Andes Haji Sudaryanto MSI. Yang ketiga Bapak Haji Sunardi. Yang keempat Bapak Gufron, yang tidak asing lagi kita kenal di Banjar Canggu ini sebagai inisiator kami. Mudah-mudahan Bapak Gufron juga bisa membantu dalam kepengurusan kami nantinya. Di samping itu juga penasihat yang lain. Selanjutnya Bapak Haji Mukri. Bapak Haji Mukri juga selamat malam, terima kasih Bapak. Bapak Insinyur Haji Daroji. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Denny Suherman Yusuf MSc. Sedangkan di kepengurusan saya sendiri, yaitu secara terpilih waktu tanggal 27 Maret itu bukan terpilih, dipilih. Saya dipilih dari 95 perwakilan mengajukan saya untuk menjadi ketua. Kenapa begitu? Karena di ADART bahwasanya di sana telah disebutkan juga bahwa untuk menjadi seorang ketua di RWM bersedia dipilih dan bersedia mencalonkan. Namun pada era ini kita dipilih, yaitu dipilih dari 95% dari perwakilan yang ada, 23 perwakilan yang ada di Masjid Al-Hasanah ini. Untuk selanjutnya wakil ketua itu Bapak Imam Mutarom, yaitu dari Canggu Pertiwi. Sedangkan sekretaris 1 Bapak Haji Muhammad Nur Baliansah, yang sering kita panggil dengan Bapak Nur ya, Pak Haji Nur. Selanjutnya sekretaris 2 Bapak Anwar Bejo Rusmana, yaitu beliau adalah seorang pengusaha gas dan aqua yang ada di Banjar Pelambingan. Sedangkan sekretaris 3 Saudara Chandra Purbo Hadiningrat ST. Mana orangnya Chandra? Ada Chandra ngumpet Chandra. Beliau adalah remaja atau pemuda yang nantinya akan mengurusi itulah IT kita yang ada di masjid kita. Karena di era digitalisasi ini kita perlu data yang digital dan perlu informasi-informasi yang diperlukan di era digitalisasi ini, maka kami menunjuk Saudara Chandra menjadi sekretaris 3. Sedangkan bendahara yaitu Bapak Haji Danur Dara Pratikta Yekti, beliau sebagai kameramen biasanya. Selanjutnya wakil bendahara Bapak Purwanto.
Sedangkan di bidang keagamaan itu meliputi seksi dakwah atau ibadah yang dikoordinir oleh Bapak Sodikun. Mohon maaf. Seksi ibadah 5 waktu yaitu Bapak Haji Ahmad Junaidi. Seksi kifayah Rizal itu Bapak Haji Junaidi juga. Sedangkan seksi kifayah Nisa Ibu Ulil Afiyah. Sedangkan untuk transportasi ambulan saya masih mempercayakan kepada Bapak Sulaiman Dinullah. Sedangkan di bidang pendidikan TPG, ketua yaitu Bapak M. Yasir, di Madin Bapak Ispandi SH, seksi kesenian Islami dalam ini hadirah Bapak Haji Marjito. Sedangkan seksi kesenian Qasidah Ibu Herina Wijayanti. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk seksi umum di mana seksi sosial dan kesehatan kami percayakan kepada Ibu Profesor Dr. Anda Hajah Retno Kawuri MP. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu dulu yang bisa sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di monitor di depan panggung ini. Karena kami dibatasi waktu untuk memberi sambutan, maka untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tutur kata kami dalam menyampaikan sambutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekapur silih dari Bapak Perbekal Desa Tibu Benang, Kota yang terhormat Bapak Imade Kamujaya SE atau Bapak Kayit panggilan kerennya, kami persilakan. Monggo Pak Kayit. Sama-sama Pak Songko Pak. Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Al-Hasanah yang baru, Bapak Haji Triyoga, dan selamat juga kepada pengurus-pengurus yang lainnya yang tadi sudah disampaikan, yang luar biasa dan komplit sekali ini. Pertama, kami untuk mengucapkan terima kasih atas undangan. Halal bihalal pada malam hari ini, di mana seperti yang disampaikan tadi hampir 2 tahun di masa pandemi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan, utamanya kegiatan keagamaan seperti ini. Tetapi saya sangat mengapresiasi teman-teman pengurus khususnya Masjid Al-Hasanah Canggu Permai, karena meskipun di masa pandemi tetap berinovasi. Tadi di awal MC Pak Haji Sodikun menyampaikan bahwa Masjid Al-Hasanah di era modernisasi, di era teknologi, di era digital sudah mampu
berinovasi, digitalisasi. Tadi disampaikan klik Masjid Al-Sanah, kemudian tinggal nominalnya saja, hamba Allah, luar biasa, semua klik-klik. Nah, mudah-mudahan tinggal nominalnya, kalau nominalnya tinggi tinggal klik, nanti terakhir ketemu Allah. Tepuk tangan. Jadi yang kepingin cepat ketemu Allah, tinggal nominalnya ditinggikan, langsung klik. Ya, kita jadi semangat. Ya, itu adalah hamba Allah. Jadi makna dari silaturahmi atau halal bihalal itu untuk meningkatkan atau silaturahmi artinya saling memaafkan, dan ini momen yang sangat baik dari sepanjang perjalanan halal bihalal, karena ini ujian buat kita setelah kita diberi ujian 2 tahun pandemi, di mana ujian itu berdampak kepada imun dan berdampak pula kepada iman kita. Jadi segala aspek terdampak dari pandemi ini, yang kalau kita tidak kuat iman dan imunnya akan menjadi fatal. Nah, oleh karenanya kita semua bersyukur karena melewati 2 tahun pandemi, ujian ini kita dalam keadaan sehat, dan sekarang sudah imun kita kembali naik dan iman kita sudah kembali tangguh. Dan ini merupakan modal yang sangat penting buat kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Kami atas nama pribadi dan pemerintah Desa Tibu Benang yang sampai saat ini ada 12.000 masyarakat Tibu Benang. Kemudian 100%, 2 kali lipatnya juga ada masyarakat yang di luar Tibu Benang, baik itu warga pendatang termasuk turis, itu yang sudah lalu lalang atau ada menempati Desa Tibu Benang. Nah, kurang lebih hampir 25.000 orang yang ada di sini. Dan dengan begitu sudah akan berdampak positif dan berdampak negatif kepada hidup dan kehidupan kita. Nah, lebih-lebih pada sektor ekonomi yang sangat terpuruk, kemudian yang berpengaruh terhadap kesadaran kita, dan juga itu rentan terjadi gesekan antar kita, antar umat beragama, kemudian antar warga sendiri. Dan kami berharap dengan hajatan silaturahmi kali ini, minimal warga muslim Al-Sanah Canggu Permai menjadi ujung tombak, menjadi penguat, menjadi garda depan hidup toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Tibu Benang. Dan itu menjadi kekuatan besar. Besar harapan kami ini menjadi semangat disebarkan kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang lain. Seperti tema pada malam hari ini, menjalin dan mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di tengah pluralisasi umat. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang seperti ini, jadi bisa kita lihat sendiri, begitu kemarin saat Idul Fitri masih ada
PPKM diberlakukan, kita masih ada pembatasan kegiatan, dan bersyukur pada malam hari ini dan saat ini sudah semakin dilonggarkan sehingga kita tidak diwajibkan pakai masker di tempat terbuka. Nah, meskipun ya kita masih berhimpit-himpitan, berjubalan, mungkin hadir pada malam hari ini ribuan dan hampir 95% yang tidak pakai masker. Nah, mudah-mudahan dengan imun dan iman yang kuat, dengan berhappy-happy kita bahagia menyambut halal bihalal ini, itu menjadi virus itu menjadi menjauh. Dan sekali lagi kami sampaikan, dengan banyaknya orang yang di sini, nah tentu di banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita pula, dan mesti desa ini kita jaga bersama-sama, karena di saat yang sama juga ya rentan ada hambatan, cobaan, dan orang yang mau mengusik kerukunan kita bersama, baik di internal maupun eksternal. Jadi sedikit kami bocorkan, seminggu yang lalu kami didatangi oleh petugas bahwa di desa kita ini sudah menjadi perhatian lebih dari aparat keamanan, baik itu dari Badan Intelijen Negara, baik dari Badan Narkotika Nasional, dan minggu terakhir kami didatangi oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Mudah-mudahan kehadiran aparat-aparat keamanan itu tujuannya untuk betul-betul menjaga kondisi kita di sini, memastikan kondisi kita aman dan bukan karena ada ancaman-ancaman. Oleh karenanya dalam kesempatan ini mohon terutama kepada Pak Pengurus yang baru untuk tetap waspada, mengajak kita bersama untuk saling waspada semua, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di daerah kita. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf tadi kelewatan ya. Pak Kiai Haji Muhammad Tuiron Halim, Assalamualaikum Pak Haji, Pak Kiai. Tadi di Budugul Pak Haji ya, saya pernah ketemu tokoh umat di Candi Kuning Pak Haji. Jadi masuk di patung jagung, masuk, kemudian masuk jalan kecil ke kanan. Saat itu mantu Pak Haji. Rasa-rasanya kita ketemu di sana. Saudara-saudara, teman yang lain juga yang berbahagia yang saya hormati, jadi mungkin itu yang sedikit dapat kami sampaikan. Sekali lagi, meskipun terlambat, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di acara halal bihalal pada malam hari ini, mari kita saling buka hati, saling memaafkan, dan membuka pintu maaf, dan kita saling berangkulan untuk kita bersatu menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang lebih berat. Dengan bersatu, setengah perjuangan kita sudah berhasil, dan tanpa bersatu, setengah perjuangan kita sudah gagal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasaannya begitu Pak Haji. Apalagi ada anu kan sekarang. Nanti siapa tahu masuk di TikTok saya. Terima kasih Bapak Purwokil kita, Bapak Imadi Kamijaya SE. Dan subhanallah harapan-harapan beliau mudah-mudahan menjadi kenyataan bagi kita semua. Harapan terutama kepada kita tentunya umat Islam juga dimohon untuk hal itu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Baik, berikutnya sebelum kita bersama-sama mendengarkan Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama, terlebih dahulu kita akan membaca sholawat Nabi atau Mahalul Qiyam yang akan diisi oleh Sohul Mustafa Al-Hasanah. Dipersilakan. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد من الخلق من رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام
Zahir maupun batin, lahir maupun batin, insyaallah. Dan semoga Allah karuniakan taufik berkat baginda Rasul untuk bisa menjadi manusia, insan-insan yang mulia, yang menebar rahmah, kasih dan sayang kepada seluruh alam semesta ini, insyaallah, melalui doa, melalui panjatan sholawat kepada beliau. Amin. Bersama-sama ini sholawat tibbil qulub, insyaallah hafal setuju, insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa
satu kali lagi. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi segenap para alim, para ulama, para asatid wa ustadzat, para guru-guru ngaji, dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat, baik dari tokoh masyarakat rukun warga Canggu Permai, khususnya kepada beliau yang baru saja dilantik atau baru saja menjabat, utamanya kepada Bapak Perbekal Desa Nabi Tibu Beneng, yang semoga diberikan oleh Allah hadahullah, insyaallah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa amanat dan bisa rahmat kepada segenap yang dipimpinnya insyaallah. Segenap juga tidak lupa pula Bapak Klien Dinas Banjar Dinas Desa Tibu Beneng beserta jajarannya, beserta para ketua tempekan yang hadir insyaallah. Yang kami banggakan segenap hadirin hadirat warga rukun, warga muslim Al-Hasanah, alhamdulillah, yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan insyaallah diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mohon maaf mungkin tidak bisa menyebutkan satu demi satu, baik orang-orang tua kami dari rukun warga Al-Hasanah, juga para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Mohon dimaklumkan kehadiran kami dan berdirinya kami di tempat ini yang suci, yang mulia insyaallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita mari sama-sama menghaturkan puja serta puji syukur sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita Rabbul Alamin, yang begitu sayang kepada kita, yang begitu rahmat kepada kita, yang begitu memperlakukan setiap hambanya dengan lemah lembut, dengan kasih dan sayangnya. Satu bukti saat kita di rahim ibunda kita,
Dan saat itu pula Allah memperlakukan kita, menyuapi kita dengan makanan yang kita butuhkan. Kita bisa bernafas, kita bisa meminum, kita bisa makan. Jarine wong Jawa, padahal di rahim ibu dah ada toko, dah ada warung. Warung kopi mungkin apa tadi, warung nasi. Tetapi Allah berikan ruang, Allah berikan di situ kehidupan yang luar biasa. Lemah lembutnya Allah memperlakukan setiap hambanya. Karena itu ada sebuah slogan yang menyatakan, kalau Anda berdoa tidak dikabul oleh Allah, janganlah Anda bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bisa jadi tidak mengabulkan apa yang Anda minta, apa yang Anda butuhkan, tetapi Allah apa yang Anda cita-citakan, maaf, tetapi Allah mengijabah, mengabulkan apa yang Anda butuhkan. Yang dicita-citakan tidak dikabul, tetapi yang dibutuhkan dikabulkan, diberi oleh Allah tanpa diminta. Subhan. Salah satunya bentuk kasih sayangnya Allah, memperlakukannya Allah kepada kita di tengah-tengah pandemi. Kita pun diberikan oleh Allah sabar, diberikan oleh Allah tenang, diberikan oleh Allah daripada kenikmatan yang di luar dugaan pikiran kita. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, seorang ulama ditanya, wahai Syekh, dalam hal ini mohon maaf, Al-Habib Umar bin Hafid, yang insya Allah tidak asing bagi saudara-saudari kita muslim. Beliau seorang guru ulama berkaliber dunia. Al-Habib Umar bin Hafid dikeluh kesahi oleh seorang santri beliau, bagaimana keadaan sekarang ini wahai Habib, begitu terus musibah, begitu terus, daripada Covid ini belum selesai. Beliau menjawab dengan senyuman, seraya beliau membacakan firman Allah dalam surah Alam Nashrah, Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat, tidakkah kamu baca firman Allah? Maka jika datang sebuah kesulitan, kesulitannya satu, maka tunggu saatnya kemudahan dua kali akan diberi oleh Allah. Jadi ini wong Jawa lek ngrungokno ngenten iki adem ayem, gak ngamukan dadi wong. Kalau membaca ayat ini akan dingin hati ini, tidak mudah marah, tidak temperamen jadi manusia. Kapan ada kesulitan enteh nono dua kemudahan. Terbukti sekarang. Alhamdulillah kita bersyukur dengan Bapak Presiden kita. Mungkin kita saat itu tidak membayangkan bisa seperti ini 2 tahun ini. Insya Allah sudah penyakitnya hilang, masyarakatnya menjadi makmur, amin. Semakin berlipat-lipat kemakmurannya sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya satu, ayo kita bersama. Semua itu akan kalah dengan 2 hal. Apa? Sabar, yang kedua istiqomah. Ciri orang istiqomah yaitu sabar. Gitu? Saya dipesan oleh guru kami, kamu saya tugas ke Bali, saya kasih bekal cuma 2. Pertama ikhlas, yang kedua istiqomah. Ciri orang istiqomah ikhlas, dan yang terakhir sabar. Semua itu akan kalah dengan sabar dan istiqomah. Ini ilmu bisa jenengan terapkan, sabar dan istiqomah, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Sekali lagi bentuk Allah sayang kepada kita, Allah pertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Fitri. Setelah diberi oleh Allah rangkaian puasa 1 bulan, di dalam puasa bulan Ramadan itu Allah gebiar pahala. Allah berikan orang yang puasa itu dikabulkannya doa. Ibadah sunnah dijadikan fardu oleh Allah. Ibadah fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Saya contohkan. Ibadah sunnah 2 rakaat daripada sholat duha atau qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang lain sebanding dengan 2 rakaat sholat subuh. Masya Allah. Nah, sholat subuh itu sendiri 2 rakaat dilakukan di bulan suci Ramadan sebanding dengan 70 kali sholat subuh di luar bulan suci. Alhamdulillah. Ya, apa kalau sholat taraweh sekian rakaat ditambah witir, ditambah tahajud, duha dan lain sebagainya. Namun itu sudah pergi daripada kita. Mudah-mudahan kita berdoa semua amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah. Dan insya Allah Ramadan yang sudah pergi dari kita bukan dijadikan Ramadan yang terakhir oleh Allah. Insya Allah tahun depan, tahun depannya lagi, dan tahun demi tahun, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, bisa jumpa dengan Ramadan dan lebih baik ibadah ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Allahumma. Sudah diberi Ramadan dengan sedemikian rangkaian pahala yang melimpah, dikasih malam Lailatul Qadar. Sudah dikasih malam Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Qur'an. Kurang ngompol dari wong Jawa. Kita bersyukur. Sayangnya Allah kepada kita yang berlumuran dosa ini, masih Allah ingin kita ini menjadi hamba yang lebih baik. Sudah selesai rangkaian Ramadan itu semuanya 1 bulan penuh, giliran saatnya tanggal 1 Syawal dan 1 bulan penuh kita sama-sama berhari raya. Alhamdulillah. Tahukah Anda hari raya? Hari kemenangan. Apa hakikat hari kemenangan? Mari kita kaji dalam acara halal bihalal kesempatan. Siapa sih orang itu dikatakan menang? Kata guru kami, orang yang dikatakan menang, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-A'la ayat 13-14. Allah berfirman, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, yang artinya benar-benar beruntung siapa? Man, orang tazakka, yang selalu menjaga kesucian dirinya. Kalau Ramadan menjaga kesuciannya dengan puasa siang hari, malam hari yang qiyamul lail, baca Al-Quran, tadarrusul Quran, khatmul Quran dan lain sebagainya. Di akhir daripada Ramadan ada zakat fitrah, zakatul badan. Subhanallah, maka beruntung orang yang mau mensucikan dirinya. Dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah akan dilebur insya Allah melalui rangkaian ibadah tersebut. Tetapi ingat, tidak berhenti di situ. Bagaimana Ustaz? Dosa sesama yang berkaitan dengan hablum minan nas, sesama manusia. Manusia itu tanpa terkecuali siapapun manusianya, tidak hanya terikat dengan saudara muslim, tidak. Seperti saat ini yang tergambar, alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar dari Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan terus berkelanjutan dan bisa dilaksanakan, dirintis, ditiru oleh generasi-generasi muda kita, khususnya dari warga Al-Hasanah, insyaallah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup dengan hablum minallah,
Karena yang bisa diampuni oleh Allah, yang berkaitan dosa dengan Allah itu yang bisa diampuni melalui ibadah itu yang berkaitan dengan Allah. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Tetapi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tidak sedikit pun, maaf kami pertegas, tidak sedikit pun bisa diampuni melalui ibadah. Sebanyak apapun bacaan Quran Anda di dalam bulan Ramadan, khatam berkali-kali Ustaz, sebanyak apapun ketaatan yang Anda lakukan, kalau masih belum bayar hutang, gak bisa diampuni kecuali dengan membayar hutang. Lek duwe dosa njaluk sepuro, lek duwe utang bayar gitu. Gitu. Enteng rumus hidup itu. Kita manusia penuh salah, minta maaf kalau banyak salah. Baik dengan Allah apalagi dengan sesama manusia. Lebih berat hadirin kaitan kezaliman atau perbuatan dosa yang dilakukan sesama manusia. Ini berat. Karena tuntutannya sampai nanti di hari kiamat. Kezaliman itu dirumuskan oleh ulama terbagi menjadi 3. Di antaranya kezaliman yang dibiarkan oleh Allah tidak ada penyelesaiannya kecuali nanti sampai di hari kiamat terjadi tuntut menuntut. Karena itu ini bagaimana caranya untuk bisa saling memaafkan sesama saudara kita di hari raya. Nah ini diadakanlah halal bihalal. Tadi sudah disinggung oleh bapak bekal kita. Ayo jangan salaman atau jabatan tangan saja, tapi hatinya tidak ikut salah. Minta maafnya bohir dan dari lisan masuk ke dalam hati. Karena yang terpenting itu hati. Sampai ada pepatah apa mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Ini penting. Kenapa? Karena dekat di mata, jauh di hati, perang dingin namanya. Ketemu di sopo nggak senyum, disalamin nggak jawab, mikir jadinya. Apa ada salah sama dia ya? Enak ketemu hati walaupun belum bisa ketemu mata. Saya ingat dengan fulan, ya Allah, mantar sukio. Saya ingat dengan saudara kami yang ada di jauh sana, ya Allah murahkan rezekinya, beri sehat walafiat, ditransfer doa walaupun ada di tanah yang jauh. Seumben bakal ketemu hati, ketemu moto. Nah itu. Yang bahaya ketemu mata dan ketemu hati, yaitu tadi perang dingin. Karena itu diingatkan tadi oleh beliau, ayo kalau salaman saat ini bisa. Kalau boleh saya misalkan halal bihalal seperti ini. Halal ay talabul istihlal. Singkatan itu. Halal ay talabul istihlal. Apa? Minta halal. Kalau boleh saya contohkan. Ayo mulai malam ini buka hati panjenengan masing-masing. Buka untuk apa? Anda sebutkan dalam hati Anda atau baca, ya Allah, malam ini juga, detik ini juga di majlis halal bihalal, disaksikan rumahmu yang suci, disaksikan majlis yang mulia ini, disaksikan sholawat kepada Nabi. Ya Allah, kami halalkan seluruh siapapun dari hamba-hambamu yang pernah berbuat zalim kepada saya, baik segi ucapan atau tingkah laku ataupun suudzon di dalam hati, berburuk sangka di dalam hati, tanpa mereka meminta, tanpa harus saya mengenal orangnya satu demi satu. Detik ini pula saya halalkan, tidak ada dosa di antara mereka, ya Allah. Dan saat ini pula jaya juga saya minta, ya Allah, bukakan pintu-pintu hamba-hamba Allah yang mungkin kami sudah pernah berbuat zalim dengannya, baik tutur kata atau perilaku atau buruk sangka dalam hati. Paham ya? Ayo tanamkan. Mungkin kita tidak sempat berjabatan tangan karena pada mudik semuanya.
Saat halal bihalal inilah kita ngumpul, kita bareng bersalaman-salaman nanti ya. Tentunya harus dengan etika agama. Apa? Yang perempuan dengan perempuan, yang laki dengan yang laki. Jangan campur. Kalau bukan mahramnya jangan berjabatan tangan. Itu tuntunan syariat agama Allah. Oke, cukup dengan tangan, misalnya isyarat boleh, tidak harus berjabatan. Mungkin juga sesama laki pun atau sesama perempuan pun cukup dengan isyarat seperti yang disebutkan tadi, yang disampaikan di awal. Ayo buka untuk kita saling memberi yang halal dan meminta yang halal, sehingga maaf jika sudah ini yang kita laksanakan, insya Allah kita tergolong orang-orang yang minal aidin wal faizin, kembali suci, kembali menjadi orang yang suci bagaikan bayi yang baru lahir. Saya mau tanya, bayi itu baru lahir kira-kira bawa dosa berapa? Tidak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, suci. 7 anggota badannya tidak pernah tersentuh yang namanya dosa kezaliman. Lisannya masa ada bayi ngerasain, lo ngomongnya gak iso gitu. Masa ada bayi main HP, ada bayi mungkin mukul tangannya berbuat zalim, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, bersih. Nah, kalau kita bisa melakukan dua hal tersebut, hablum minallah diampuni melalui ibadah rangkaian di bulan Ramadan, hablum minannas diampuni melalui berkat halal bihalal, pasti akan masuk dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin kharajat dhunubuh kayaumin waladathu ummuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa orang puasa di bulan Ramadan dan malam harinya qiyamul lail, dia laksanakan itu semuanya atas dasar ikhlas dan semata minta pahala dari Allah, di hari raya saling memaafkan, maka keluar gugur runtuh dosa-dosanya hamba tersebut seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan itu yang Allah berikan untuk kita semuanya, yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang tidak hadir kita doakan semoga minal aidin semuanya kembali suci. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu kita bersyukur kepada Rasulullah, ajaran-ajaran agama yang penuh rahmat, kasih dan sayang. Ingin tahu bukti ajaran Nabi? Mari, di saat kita suci apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, ini firman Allah yang telah dibaca oleh beliau, guru kita, qari kita. Kalau boleh kami berguru, mohon dianggap muridnya Ustaz Abdul Syakur nih. Beliau diberi buta oleh Allah tapi hafizul Quran. Kita yang melihat ini gak apal belas. Cek pun orang Madura apal pal iya. Oke. Baik. Bene apal geng apal pal. Telekolen ya kapalan kabeh nggih. Saking sering bawa palu ya. Begitu beda sholawat, lantunan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang bersih hatinya, karena apa yang dilihat akan masuk ke dalam hati. Ada dua lubang yang akan menyalur ke dalam hati, apa? Telinga dan mata. Karena itu hati-hati di dalam mendengar, hati-hati di dalam melihat. Hati-hati. Jangan sembarangan yang dimasukkan ke dalam hati, akan kotor hati ini. Itu ibarat selang yang masuk.
Orang kalau sering melihat, ini bahaya. Maaf dalam tanda petik, hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang haram. Contoh, guru saya mengilustrasikan begini. Orang kalau sering melihat mobil mewah, ini boleh-boleh saja kan? Yang nggak perlu lah kita bisa, bukan yang haram ini. Seringannya lihat mobil Alphard, pulang ke rumah lihat mobilnya Carry utuk-utuk itu sudah ngelentek ngabe, ya langsung ngenes tadi. Kapan punya mobil Alphard kayak Pak Berbekel ya? Sering melihat motor Ninja, pulang lihat sepeda Apple itu, ontel itu lemes sendiri. Hati-hati pandangan ini. Yang nggak perlu saja harus hati-hati, apalagi yang haram. Ngelirik Alphardnya tetangga, tak curi kita. Bahaya banget. Ngotorin hati, jadinya gak syukur menjadi manusia. Yang harusnya dengan sepeda tadi bisa nyampe kemana-mana, dia bisa bekerja, menghantar anaknya ke sekolah, menghantar istrinya, jualan, dagangan, apapun. Dari situ dia bisa nyelengin haji, dari situ bisa kuliahkan anaknya. Gara-gara suka mandang, akhirnya tidak syukur. Suka denger juga gitu, khususnya ibu-ibu. Hati-hati yang namanya al-ngerumbiyu wal ngerahasaniyu. Hati-hati. Alasannya nganter anaknya sekolah. Anaknya loh, bukunya belum dibaca. Oh, ibunya sudah metani wong satu kampung habis pindah kecamatan. Lek perlu sak donya artis fulan-fulan ku salah kabeh awake sing paling bener. Ini akibat al ngerasaniu wal menggunjiu. Nggih, hati-hati. Pendengaran ini hati-hati. Coba Anda dengar musik itu. Sekali dipetik itu alat langsung menjadi semangat. Karena itu Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada." 3. Sam'a pertama pendengaran. Kemudian yang kedua, wal inna sam'a innal basar inna sam'a wal basar, mata. Wal fu'ada baru masuk ke dalam hati. Kullu apa inna sam'a wal basara wal fu'ada apa sih? Kullu ulaika kana anhu mas'ul, akan dipertanggungjawabkan. Karena itu ayo kita benar-benar bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah atas karunia nikmat ini. Apa kiranya setelah kesucian ini yang harus kita perhatikan? Tadi sudah dibaca nih, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo, ini ngaji oleh kita halal bihalal. Setelah suci, insya Allah yakin suci. Apa langkah setelah suci ini? Ayo, firman Allah yang sudah dibaca tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra was-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, wasari'u. Setelah kita dalam kesucian ini, ayo bersegera diri, jangan ditunda-tunda untuk menggapai hal-hal yang akan mendatangkan ampunan Allah, yang mana dengan ampunan Allah itu akan mensucikan dosa-dosa Anda. Karena yang akan masuk surga itu bukan yang banyak dosa, bukan yang banyak salah, orang yang jauh dari dosa dan kesalahan. Karena itu Allah awali wasari'u ila maghfirah. Baru setelah menggapai ampunan,
menggapai hal-hal yang mendatangkan ampunan Allah, baru gapailah surganya Allah. Ini tertib. Allah kalau berfirman itu begitu indah. Apa Ustaz hal-hal yang mendatangkan ampunan Allah? Hal-hal yang akan mendatangkan surga Allah, yang disediakan surga itu untuk hamba yang bertakwa, yang luasnya Allah misalkan luasnya dulu, bukan panjangnya, lebarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lebarnya surga itu ibarat 7 lapis langit itu ditata, ditambahi 7 lapis bumi. Sejauh mana luasnya? Wallahu a'lam. Lebarnya sejauh mana? Ini baru lebarnya disebut seperti itu. Bagaimana panjangnya? Sedangkan sesuatu itu cenderung panjangnya yang lebih, bukan lebarnya. Sampai ini meja, pasti lebarnya segitu, panjangnya lebih daripada lebar. Allah sebutkan surga itu cuma lebarnya dulu. Ya Allah, lebarnya sudah kita tidak bisa ngitung. Bagaimana itu panjangnya? Masya Allah. Saya boleh misalkan ibarat bayi tadi. Di dalam rahim ibu dia tidak percaya. Nak, rumahmu nanti nak lebih ribuan jengkal daripada rahim perut ibu ini. Andai kata begituin anak kita, pasti anak kita tidak percaya. Masa bu? Umpama bisa ngomong ya. Benar, begitu lahir dari rahim ibunda, dilihat iya ya. Ini atapnya saja sudah berapa ini? Apalagi rumahnya lantai 7. Luasnya, lebarnya, panjangnya melebihi rahim ibu. Demikian pula kita saat ini dikabari, ayo gapailah ampunan Allah, gapailah surga Allah yang luasnya jika ditumpuk itu langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, maka itulah surga. Lebarnya saja, panjangnya wallah alam. Kita masih iya, masya Allah, cepon orang betul pokai-pokan, masya Allah. Tapi apa iya mesti ada begitunya? Begitu meninggal dunia, masuk ke lubang yang kecil 1 meter kali 2 meter, masuk ke sana, ditutup dengan tanah, mulailah di situ ia akan merasakan imma raudhah min riyadil jannah. Kubur itu menjadi 2, ada kalanya surga, ada kalanya liang dari api neraka. Kalau orang yang soleh suka menjaga hablum minallahnya, suka menjaga hablum minannasnya, aman, tidak ada orang yang nuntut, masuk surga lapang, akan mendapati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ciri orang-orang yang bertakwa, ayo kita isi ini. Di antara hal-hal yang akan mendatangkan ampunan Allah, ciri yang pertama yaitu dia itu suka gemar berinfak. Berinfak baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kita malu dengan bapak berbekal. Dan saya mohon maaf bapak berbekal. Beliau tidak hanya sekedar menyarankan, tetapi juga membuktikan. Bahkan Pak Sodik pun juga membuktikan. Walaupun nilainya mungkin piro, saya tidak tahu. Kalau saya mungkin 2000. Kalau beliau 3 JT katanya tadi. Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ciri yang pertama Allah sebut dia itu orang bertakwa itu ciri-cirinya loman. Walaupun utamanya dalam keadaan bahagia, dia lebih loman lagi. Sekalipun dalam keadaan susah pun dia tetap loman. Apa lomannya? Senyum. Tetap dia itu memberikan sedekah walaupun yang ia punya. Sampai kalau di Jawa itu dulu di rumah kami, saya menangi, kami kelahiran 80. Kelahiran 80 masih kecil itu masih sering disuruh ibu itu, nah tolong antar ini kue ke sana. Iya bu, antar ini kolak ke sana, ini kuah, ini jajan, diantar gitu. Padahal dalam kesusahan masih berbagi.
Sampai sengaja punya rumah depannya dikasih pohon jeruk supaya tetangga ini kalau minta daun jeruk silakan ambil-ambil. Ada daun apa belimbing wulu nih, ada jambu, begitu melebat buahnya dipanen kasih tetangga-tetangganya. Orang dulu itu walaupun miskin tidak mau kalah dengan yang kaya dalam hal bersedekah. Ciri orang yang takwa pertama adalah loman dermawan. Tidak ada orang takwa itu bakhil, kikir, cerikit, itu tidak ada. Itu pohon yang menjulur ke neraka. Hati-hati. As-sakhi gharibun minallah, gharibun minan nas, ba'idun minan nar, qaribun minan nar, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Karena pohon loman itu tumbuhnya di surga, kemudian dahang-dahangnya itu ke bumi. Siapa yang punya sifat loman akan dimasukkan ke dalam yang akarnya ada di surga. Sebaliknya, sifat kikir itu pohon yang tumbuh di neraka, dahang dan rantingnya ada di dunia. Siapa yang punya sifat kikir akan ditarik yang mana akarnya ada di neraka. Ciri pertama, orang itu senang berinfak di jalan Allah. Lebih-lebih ketika bahagia. Kenapa Ustaz Allah menyebut as-sarra ketika bahagia? Biasanya begini, tabiat manusia, matematika, logika manusia, kalau kaya itu biasanya dia itu aneh-aneh pikirannya. Bahkan tetangganya yang sakit itu tidak ditoleh, pinginnya ngelencer terus. Ayo kita bangun apa ini? Tetangganya miskin tidak ditoleh. Ini hati-hati. Ya. Lebih-lebih juga ketika sarra, ketika tidak punya pun ciri orang bertakwa itu selalu. Yang kedua, ciri yang berikutnya ini penting. Wal kadhiminal ghaidh. Sifat orang bertakwa itu ayo kita isi setelah kesucian ini dengan kedermawanan. Yang pertama, sekalipun keadaan kita seperti apapun, jangan sampai tidak bersedekah, jangan sampai tidak berbagi, sekalipun dengan senyum, sekalipun dengan perdamaian, tidak mengganggu siapapun. Yang kedua, mampu menahan amarah. Bahasa Jawanya gak ngamuan, padahal dia mampu untuk marah, mampu untuk misalnya membalas. Ini terjadi kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu Rasulullah begitu dilempari batu tidak membalas apa. Kemudian ditiru oleh keluarganya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ditiru oleh cucunya Sayyidina Hasan. Begitu beliau dicaci maki, sampai yang mencaci maki mengatakan begini, hei Hasan, kalau kamu mencaci maki aku 1 kali, aku balas 100. Sayyidina Hasan berkata, wahai Tuhan, sekalipun kamu mencaci aku 100 kali, aku tidak bakal mencaci walaupun sekali. Aku tidak bakalan membalasmu walaupun sekali. Tunduk. Maka berkata, demikian akhlak datukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang siapapun orangnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jika 3 kriteria ini kita isi, khususnya dalam halal bihalal ini, maka pastilah Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga bisa kita mengamalkan. Semoga acara ini membawa barokah maslahah bagi kita dunia wal akhirah. Dan insya Allah semua panitia yang terkait dalam acara ini, siapapun, insya Allah diberikan kehidupannya bahagia dunia akhirat. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dunia akhirat. Dan insya Allah wafat dalam keadaan bawa bekal yang banyak, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami, baik tutur kata maupun penyampaian apapun. Mohon maaf itu semuanya karena keterbatasan ilmu kami. Mohon dimaklumkan. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Mari kita berdoa, bermunajat.
Semoga sekali lagi beriringan dengan dibukakan pintu langit Allah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين المستبشرين برضا رب العالمين كل عام وكلنا في خير يا ربنا يا الله يا ربنا يا رحيم. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami berkumpul semuanya di sini ya Allah dengan saudara-saudara kami sekalipun tidak seagama dengan kami ya Allah. Berikan ya Allah ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kami. Berikan ya Allah sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang selalu rukun, selalu berakhlakul karimah, selalu mencontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Allah, karunikan taufik hidayah-Mu kepada kami. Janganlah setiap dari kami yang hadir di majlis ini kecuali Engkau berikan hidayah-Mu ya Allah, berikan taufik-Mu ya Allah, berikan ampunan-Mu ya Allah. Tidaklah setiap satu dari kami kecuali Engkau berikan ampunannya ya Allah. Ya Rabbana ya Allah, berikanlah kabul hajat kami ya Allah, hajat duniawi maupun ukhrawi ya Allah. Yang sakit di antara kami ya Allah, berikan kesembuhan dengan segera tanpa diawali dengan sakit ya Allah. Berikan mereka panjang umur, sehat wal afiat ya Rabbana ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami, para tokoh-tokoh kami, masyarakat kami semuanya ya Allah, berikan mereka ya Allah panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin ya Rabbana ya Allah. Ketika Engkau manggil kami, panggillah kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan kami berzikir kepadamu, dalam keadaan kami berbuat kebaikan kepada sesama ya Allah. Dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Mudahkan lisan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikian tadi Mu'idatul Hasanah atau hikmah dari halal bihalal di malam hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita bersalam-salaman, setelah ini nanti kita terakhir yaitu momen bersalam-salaman. Karena masih masa apa namanya ini, PPKM apa sudah dilepas? Ya begini aja atau jabatan tangan monggo lah. Bapak-bapaknya mohon bersabar sejenak aja ya. Nanti kita ada jabatan tangan setelah itu. Sebentar aja. Bapak-bapak muncul di YouTube, di Instagram. Bapak mohon sejenak aja, habis ini kita salam-salaman gitu. Sejenak aja ibu-ibunya karena mungkin udah larut ya, udah ngantuk, monggo langsung salam-salaman. Itu bisa dibawa, ada sisa jajan ya, ada sisa jajan, monggo selama masih ada. Jadi langsung dibawa pulang, monggo silakan. Sudah? Oke, sekaligus terus foto nggih. Habibi ya Muhammad. Oke, demikian ya seluruh rangkaian acara halal bihalal kita di malam hari ini.
Sekali lagi, oh ya, sekali lagi saya sebagai pemandu acara bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan yang paling terakhir, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqa الدموع علينا فاختفى مسلم ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allah ya Nabi. Sama membereskan tempat ini, jadi tolong tidak pulang dulu. Terima kasih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك من رأينا العز حنت بالصورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملك صلوا عليك الله يا نبي سلام
Pak Joko mana Pak? Udah pulang. Kita pulang. Yang Jempol, 1, 2.